Sal, kamu suka nge-game nggak? Suka sih mas. Nge-game apa? Untuk akhir-akhir ini sih aku lagi coba Mobile Legend tuh. Aha. Cuma aku kalah mulu sama Minion. Itu apa sih? Aku Minion. nggak nge-game sama sekali soalnya. Minion tuh yang itu loh, yang prajurit kecil-kecil itu, yang ramen itu segerombol gitu. Itu aku kalah sama itu sih. Zamanku nge-game itu dianggap sebagai apa ya? Kayak buang-buang waktu gitu loh. Nggak ada untungnya nge-game. Apalagi sama generasi yang lebih tua lagi tuh. Kamu cuma main-main doang gitu. Oh gitu, mungkin kan itu generasi mas. Kalau generasi aku sekarang, Oke. malah games itu bisa dijadiin uang. Oh Bisa iya? menghasilkan uang. Oh iya? Iya Oke, loh. iya. Iya. Katanya di UMN punya ini ya, UKM game ya? Iya justru itu, makanya Oke. kita sekarang mau ngebahas tentang Fortius Oke. UKM e-sport, Oke. tapi lebih tepatnya katanya tuh si Fortius ini Ha-ha. lagi ngadain sebuah perlombaan nih. Oke, gitu. Oke, kita mungkin ngobrol lebih lanjut ya Iya, ke oke. narasumbernya. Oke. Selamat datang Kak Ada Saud dan Kak Saud juga sama Kak Kak Arya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sedikit kali ya, santai-santai. boleh. Oke. Boleh. Mungkin perkenalan dulu nih kira-kira Kak Arya atau mungkin Kak Saud dari mana sih? Oke, halo semuanya, nama aku Muhammad Arya Karismawan. Aku dari jurusan Strategi Komunikasi Angkatan 2001 dan aku merupakan divisi player dari Dota 2 di Fortius Esport. Oke. Oke, ini kali ya. Halo sahabat UMN. Iya, boleh. Oh iya, kita belum nyapa loh dari tadi. Ya, sahabat UMN sudah ada Arya sama Saud. Jadi sahabat UMN, aku Saud dari Strategi Komunikasi Angkatan 19. Jadi cuttingnya dia ya gitu-gitu kan ya. Di Fortius sekarang jadi koordinator sosial media. Jadi yang balesin DM kalian, yang bikin story-story kemarin itu yang begitu-begitu, itu saya dan tim gitu. Oke. Tapi sekarang juga tadi kayak kata Zalfa juga ya, lagi jalan event Fortitude Championship, ke spill dong. Oh iya. Ya, tapi Nanti kita gali lebih dalam lagi. Oke, kebetulan tuh ketuanya aku juga. Wih. Jadi ketua Fortitude dan koor sosmed di Fortius. Wow, keren. Jadi Kita double bicara gitu. soal Fortius dulu. Oh, boleh. Fortius itu gimana sih sejarahnya bisa berdiri di UMN ini? Oke, jadi ini mungkin lebih ke super sederhananya aja ya. Iya. Karena secara teknisnya kan ribet Oh sebenarnya. iya betul. Harus izin ini itu ya. Iya, jadi kita skip dari sana, Iya, kita iya. langsung aja ke Oke. simpelnya. Jadi itu kayak awalnya segerombolan teman doang, pengen bertanding di sebuah turnamen nasional. Masalahnya harus bawa nama kampus gitu kan. Jadi akhirnya mereka ngumpul nih dari jurusan jurnalistik dan jurusan apa gitu saya lupa. Ngumpul, bikin tim-tim kecil-kecilan, bikin komunitasnya, ngajuin ke kampus, tanding nasional, terus menang, dan akhirnya diresmikan jadi UKM. Oke. Lalu sejak saat itu, Fortius bervisi untuk menjadi wadah bagi seluruh anak UMN, seluruh mahasiswa UMN yang mau berkembang di dunia e-sport. Mantap. Oke. Tapi seberapa besar sih potensi e-sport itu sebenarnya? Balik lagi ya tadi saya cerita soal games Di era, itu di era orang tuaku dianggapnya ya udah cuma main-main doang gitu. Ini kalau potensi sebenarnya kan bisa banyak bidang ya, ada entertainment-nya, ada players-nya atau competitive scene-nya, Broadcast atau broadcast komentator. juga. iya. Nah mungkin lebih dalam tuh dari sisi player nih, mungkin Arya sebagai player Dota 2 Oke. Fortius bisa sharing. Gimana? Oke, Arya ya. awal nge-game tuh apa dan gamenya apa tuh? Oke, kalau awal game mungkin kalau anak-anak di OMN tuh udah nggak asing ya sama Point Blank, sama Lost Saga. Nah itu awal main aku dari situ dan aku mulai dari bermain game itu kelas 1 SMP. Iya, 1 SMP sudah mulai bermain game dan dari situ mulai kayak istilahnya pas main Point Blank sama Lost Saga udah bosen, terus baru tuh aku ketemunya namanya game di Steam dan ditawarin teman aku namanya tuh Dota 2. Nah, pas di situ aku mulai kayak nge-explore, nggak cuma main dari Dota aja, pas dari Dota ada namanya CSGO. Itu CSGO itu kayak aku nyobain itu kayak mirip kayak mirip Point Blank. Nah, akhirnya tuh aku nyobain, wah ini kayak seru juga. Dan akhirnya aku terjun malah lebih seriusnya tapi ke Dota karena waktu itu banyak teman-teman yang dulu aku di warnet banyak yang main Dota jadinya ikut gitu Main main. Dota. Iya. Jadinya terus dan kalau buat lihat potensi sekarang ya, potensi sekarang kayak apalagi nih era digital 4.0 dah terus kita mau 5.0 ya. Itu menurut aku kayak bakal
berkembang lebih pesat lagi sih kayak sekarang aja kayak dari Valorant terus CS:GO sama Dota yang sudah 10 tahun aja mereka sampai masih bisa bertahan, bahkan Dota sampai sekarang aja masih termasuk game yang dengan prize pool terbesar di dunia. Nah itu per aku kayak untuk 10 tahun ke depan ya mungkin game-game baru kayak Mobile Legends atau Valorant mungkin tetap bisa berkembang sih. Kayak. Nah mungkin aku nambahin kali ya, justru sebagai gamers itu bukan lagi sekedar hobi aja gitu, tapi juga karir. Karena kalau misalnya kamu atau misalnya Mas Novia atau Zalfa mau fokusin di e-sport gitu sebagai player, itu tuh kalau di top level ya, di kancah nasional atau internasional, itu mungkin lebih memuaskan gitu gajinya daripada menjadi karyawan. Karyawan benar. Tahu nggak kira-kira berapa? Oke, aku spill aja beberapa gaji yang ini istilahnya di Dota ada namanya Division 2 ya. Itu the tim RB Geniuses. Kalau tidak salah itu gaji mereka ada yang 2 digit. Itu kalau nggak salah 2 digit berapa? Di atas 10. Iya, itu. Dan mereka pas transfer pemainnya aja bahkan bisa 100-an juta, bahkan miliaran ada. Contohnya Mobile Legends ya? RRQ, ya Albert ya siapa? Pokoknya ada deh di tim e-sport Indo gitu ya. Pernah tuh ada mau transfer dari tim sebelah tuh mau rekrut. Transfer itu maksudnya gimana? Jadi kayak sama kayak olahraga, kayak bola atau basket gitu. Jadi ada tim-tim sendiri gitu. Benar, ada tim-timnya. Terus misalnya dari tim A itu mau rekrut player dari tim B, bisa ntar dibayar ke timnya gitu. Jadi sama kayak olahraga konvensional gitu. Tapi ya. ekosistemnya game ini tuh dari mana sih sampai ada duit sebesar itu sebenarnya? Nah sebenarnya ini kan hitungannya olahraga juga ya, cuman emang elektronik begitu. Bedanya cuma di sana. Karena sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin olahraga, itu kan juga tentunya ada organisasi di belakangnya, ada ikatan yang nasionalnya gimana, terus juga ada penontonnya tentunya, fans. Dari sana sebenarnya uang itu dari situ pemutarannya. Oke, keren ya. Terus kalau Arya sendiri udah sampai sejauh mana sebagai seorang gamers? Kalau atlet kan sebenarnya, atlet kan. Aku kayak sempat ada cita-cita pengen jadi seorang pro player sih. Cuman karena sekarang potensinya itu kan persaingan makin ketat ya istilahnya. Jadi sempat minder, tapi kayak baru-baru ini kayak baru pengen coba seriusin lagi. Ya harus ada ekstra maksimal, tapi saat itu kayak aku mikir lagi. Tapi ini aku antara pengen serius di pro skin sama di mahasiswa itu agak susah, soalnya belum lagi nanti ada tugas terus apa. Karena udah kayak full time job ya, udah kayak full time dia harus latihan juga. Harus latihan full time. Soalnya pernah waktu itu pas aku di Dota sempat nyentuh, ada namanya MMR ya. Lalu pernah nyentuh 7.000 dan ada tim yang menawarkan. Maksudnya tapi itu latihannya benar-benar parah. Itu harus 8 jam per hari ya. Per hari. Udah full time. Itu full time banget, benar-benar full time. Makanya weekend juga ya? Apa? Weekend? Iya waktu itu Sabtu doang sih, tapi Minggu waktu itu diliburin. Tapi jadi cuman almost setiap hari. 6 kali seminggu, 8 jam seharinya. Iya, itu makanya. Kalah tuh sama full time. Lumayan berat makanya. Ya emang itu sih wajar kayak maksudnya emang itu nanti suatu saat kayak 8 jam itu bakal berguna juga kalau ada hasilnya atau apa. Cuman ya beratnya di situ aja lebat latihannya. Berarti kan tadi udah ketahuan banget ya game eranya tuh kelihatan kalau di era Mas Nov itu kan game itu masih memang karena mungkin waktu itu masih offline ya. Offline. Masih offline. Malah dibilang sama orang tua kayak main mulu iya, nanti abis itu kita batuk dikit main game mulu sih gitu-gitu kan. Kalau sekarang malah bisa menghasilkan uang tadi sampai 2 digit ya. Lebih bahkan kayak tadi soal transfer itu ya. Terus sekali transfer tuh nyentuh kalau nggak salah 65 M ya. Itu salah 5M. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar udah ada puluhan. Ada puluhan. Tertarik? Aduh, nggak bakat. Nanti mungkin boleh dicoba. Tapi kita balik ke Fortis dulu. Balik ke Fortis kegiatannya apa aja sih? Nah, kalau kita itu ada terbagi kedua divisi besar ya. Oke, kita cerita dulu divisinya. Divisinya dulu nih. BPH itu lebih kayak yang organisatornya, kayak yang manajemennya gitu lah, simpelnya. Sama yang player. Kalau player ini terbagi lagi ke dalam divisi game, ada Valorant, Dota 2, PUBG Mobile, Free Fire, dan Mobile Legends. Iya, Mobile Legends. Ya, ada 5 game. Kegiatannya sebenarnya kalau sebagai organisator atau BPH itu memanage urusan organisasi gitu ya, administratif, misalnya pengajuan peminjaman ruangan, rapat, membahas gimana nih kita mau mengembangkan playernya lagi. Nah, kalau player ya sebenarnya kalau kita mau ngomongin simple banget ya, supaya teman-teman mungkin tergiur, kerjaannya main doang. Simpelnya gitu, cuman ya memang
ada latihan rutinnya, terus nanti kalau ada turnamen yang mewakili nama UMN atau mungkin sekedar turnamen kecil-kecilan aja buat latihan kita ikutkan player gitu. Iya. Nah untuk latihannya itu kira-kira berapa kali? Nah itu sebenarnya kita kembali ke kesepakatan tim ya. Kesepakatan tim. Kalau gitu. Dota gimana tuh? Kalau Beda-beda gitu ya? iya, Iya. kalau Dota sendiri waktu pas kemarin tuh kita kesempatan itu seminggu 3 kali. Oke. Iya 3 kali. Intinya kita harinya bebas tentuin apa. Misalkan ya, kan kita sekaligus sebagai siswa ya. Senin ternyata ada 3 orang atau 2 orang yang nggak bisa nih karena lagi banyak tugas. Nah kita bisa undur ke hari lainnya. Ya mungkin ke Selasa atau apa. Dan untuk itu paling biasanya kita main 4 games. 4 games sebenarnya kalau gamenya lama semua paling kurang lebih 3 sampai 4 jam buat latihannya. Oh, iya. Iya. Lama juga ya. Lumayan. Lumayan, pegel mata ya? Iya. Jadi kan nanti emang kalau misalnya masuk ke dalam tim itu nanti diberikan manajernya gitu. Jadi ada tim manajer. Jadi ntar si tim manajernya bakal mengatur jadwal latihan dengan playernya dengan kesepakatan bersama. Tapi si BPH ini bisa main juga nggak sih atau? Kalau main mah kita main-main aja. Aja paling kayak Tapi main bareng bukan- gitu, have fun. Iya. Tapi kalau untuk turnamen kita yang kita gerakin playernya gitu. Jadi sebenarnya UKM Fortius ini mirip-mirip kayak basket juga ya. Basket tuh ada latihannya sama kayak apa futsal, sama kayak teater, sama kayak paduan suara, tetap ada latihannya gitu ya. Iya. Mirip-mirip juga ya sebenarnya. Ya. Sama-sama olahraga soalnya. Sama-sama Olahraga. iya. Bedanya kita kalau latihan tuh online sih Online. sejauh ini ya. Iya, Bisa Tapi kita bisa nggak online. harus Nggak Iya, harus nggak justru. harus ketemu. Oh, enggak, Enaknya di maksudnya sana. di satu tempat gitu. Nggak harus juga. harus. Nggak harus. Kalau misalnya Kita bisa kalau bisa ketemu kita bisa ketemu. Cuma kalau misalnya emang repot, kadang kan ada yang kayak ini rumahnya di Jakarta Barat, iya. tahunya di Planat Bekasi gitu ya. Jadi mendingan online Oke, gitu. oke. Berarti memang mudah ya gabung Fortius itu ya. Iya, jadi tinggal di rumah juga bisa. Cuma Dan gitu. kalau misalnya apa namanya yang tadi futsal dan juga basket, nah itu kan ya capek kan. Iya, harus Apalagi- ketemu di satu lapangan kan. Iya. Nah ini kita tangan ya, berarti ya tangan, mata paling modalnya itu. Sama otak sih. Otak, Mikir iya. loh soalnya. Gila. paling penting otaknya sih. Iya, iya, Oke, iya. oke. Sesulit apa sih nge-game tuh, Arya? Oh, sebenarnya yang paling sulit itu dalam hal koordinasi dengan timnya sih, dengan tim kita masing-masing. Misalkan kayak kan kayak kita dalam game itu pasti kita perlu merancang strategi. Bagaimana kita cara ngelawan musuh? Kayak misalkan kita apalagi lagi posisi kalah, kita harus mikir keras kayak gimana sih cara kita biar menang biar keluar dari kondisi kayak gini. Nah itu. Soal ini contohnya adalah Dota. Ya, ini contohnya Dota. Oke. Game semua pun kayak hampir sama. Hampir sama, Kayak oke. mau Valorant juga kayak atau walaupun Kayak tim. sekedar game tembak-tembakan, mereka tetap harus istilahnya harus jadi satu kesatuan sebagai tim gitu. Kalau satu misal sendiri pasti timnya bakal kacau gitu sih. Oke. Iya. Nah tuh kalau misalnya simpelnya ini terminologi di gamingnya ya. Iya, di gaming. Ada makro, ada mikro. Ada makro mikro. Jadi menguasai mikro tuh ibaratnya kayak diri sendiri lah. Sendiri. Kalau di futsal ya, dribblenya, ngopernya itu kan diri sendiri ya, kecepatan lari, Iya. keseimbangan. Nah itu ada dikontrol. Kalau di game, kalau misalnya kita main game FPS tembak-tembakan, cara kita menembak itu kayak main mouse-nya secepat apa Oke. gitu, akurasi Oke. itu mikro. Iya. Kalau makro tuh lebih ke yang secara umumnya kayak timnya, kayak kondisi mapnya tuh. Kita musuh tadi terlihat di sana, apakah dia kira-kira bakal ke sini atau ke sini? Prediksi kemana? Kemampuan untuk memprediksi musuhnya bakal kemana gitu sih. Jadi lebih tepatnya. dibilang sulit sih sebenarnya jam terbang sih. Jam terbang ya benar. Jam terbang. Harus berbanyak jam terbang. Iya. Semakin tinggi jam terbang kita makin terbiasa kayak kalau dia di sini berarti next move-nya adalah dia ke sini. Mana gitu, iya. Iya. Oke, seru juga ya. Ya kayak kalau misalnya tadi kan jam terbang kelihatan banget ya jam Iya, dan iya. ML jam terbangnya nggak ada, Nggak ada. makanya mati sama minion kayak gitu. Benar. Karena kita kalau game The Sims ya. The Sims tuh sesabar mungkin. Iya, gitu-gitu. Oke. Tapi Mas Nov mau coba Apa tuh mau nge-game? coba ikutan gitu sekali-sekali sama Arya. Oh, gimana sih cara ikutnya? Sebenarnya gampang banget sih. Jadi kita tahapan seleksinya ngisi form. Oke. Infonya semua ada di server Discord Fortius dan ada di Instagram Fortius. Oke. Nanti setelah isi form kita biasanya ada seleksi. Oke. Kita kembali ke divisinya. Oke. Kalau misalnya player biasanya ntar ada interview, Oke, terus ada seleksi scrim ya. Iya, Kayak seleksi scrim. Latihan atau main-main antar main pendaftar nih nanti ditandingkan begitu. Oke. Lalu beberapa tahapan lagi yang tentunya rahasia. Tapi kalau boleh spill dikit, biasanya yang ditolak tuh kenapa tuh? Kayak aku kelihatannya akan ditolak ya. Nah, justru kita tuh sebenarnya ini sih konsepnya kan mewadahi ya. Oke. Jadi per tahun ini seharusnya Harusnya. kita itu
menolak seseorang untuk daftar ketika dia kelihatannya nggak komit. kayak nggak punya Nggak dedikasi, dedikasi. atau mungkin emang sombong aja gitu. Oh, oke. Jadi Kayak misalnya emang dia ranknya tinggi ya, terus dia pasti di interview sama kita dia kayak gue paling jago lah di sini, lu gak usah tanya gue juga pasti keterima gitu. jadi faktor attitude itu juga penting. Benar, Benar. kita lebih ngarah ke sana karena ibaratnya Kenapa gitu? karena Seperti ibaratnya apa? kalau jam terbang kita rendah tinggal di main terus ya. Oke. Kalau lu emang orangnya Udah keras sombong. iya sombong, keras kepala gitu, itu susah diubah. Iya, Karena iya. Itu emang Karena kita udah kan kerja sama tertanam, tim ya. iya. iya, karena kerja mainnya sama kan ada chemistry antar player Iya, dalam sebuah iya. tim. Oke. Kalau dari awal dia tuh begitu, mau masuk ke tim manapun, ntar rusak timnya. Oh, oke. yang bakal bermasalah nanti timnya. Mungkin aja misalkan ke Saud keras kepala atau apa, terus kayak aku jadi bete sama dia, jadinya kayak feelingnya kayak aduh gua nggak mau main sama dia nih, kayak gitu jadinya. Dan itu bisa efeknya ke semuanya, bisa ngikut ke semuanya gitu, kayak semuanya jadi anjur, kayak aduh ini lagi berantem gue mikirin gimana ya, kayak gitu jadinya. Profesionalitasnya juga. Iya. Tapi memungkinkan nggak sih kita tuh jadi solo karir gitu? Memungkinkan kita. Jadi Memungkinkan, ya? kalau untuk jadi pro player gitu atau mungkin sebagai player yang awalnya merintis dari tim kecil bisa dilirik juga. Jadi Oke. nggak cuman sebagai satu tim langsung dilirik, tapi biasanya Satu emang dulu. berawal dari satu dulu. Oke. Ada juga yang ya walaupun itu case-nya dikit ya, tapi rata-rata yang dilihat itu emang pribadinya gitu, kadang sendiri gitu. Tapi kan tetap walaupun solo karir tetap pada saat tanding itu kan tim ya. Iya, Pasti iya, kan, ya. iya. Artinya balik lagi ke attitude Balik lagi tadi ke penting iya ya. benar. Oke. Nah, tapi di Fortius ini kira-kira ada event-event apa sih Hmm. yang bisa Nah kita yang lagi jalan nih, Oktober, ntar lagi mau tutup, Iya. ada Fortitude Championship. Oke, kita masuk ke Fortitude Iya. Champion. Nah, kira-kira Fortitude itu apa sih, dan kira-kira tujuannya tuh apa dan kenapa namanya Fortitude? Waduh, langsung diserang sama Langsung beberapa pertanyaan ini. Ya ini buat konteks teman sahabat-sahabat UMN. Fortius itu sedang bikin kompetisi e-sport bernama Fortitude. Nah, Saud akan cerita banyak soal Fortitude ini. Soalnya kebetulan ketuanya juga ya. Oh iya, Ketua. jadi nggak mungkin nggak bisa cerita dong. Ya, jadi itu sebenarnya kita mau bikin rangkaian acara ya. Jadi memang dengan puncaknya turnamen, benar kompetisi. Tapi sebelum itu ntar ada ini juga, ada beberapa konten challenge dan webinar juga. Tapi apa yang mendasari itu semua adalah kita mau mewadahi para anak SMA terutama ya, Iya. untuk mengembangkan diri di bidang e-sport gitu. Karena kita juga membawa tema everyone can be a pro gamer, professional gamer, dalam artian kalau misalnya kita lihat kan dalam beberapa bidang ya, aku nggak sebut bidangnya, mungkin di luar e-sport sih, kayak dilihat kalau misalnya anak kuliahan atau anak yang lebih tua tuh lebih superior daripada yang anak SMA gitu. Kayak SMA mah lu masih bocil gitu, tahu apa sih gitu. Udah sana belajar dulu gitu kan. Nah, sedangkan kalau di e-sport itu nggak ngelihat itu gitu, nggak ngelihat umur, nggak ngelihat ras, gender, mau perempuan, mau laki-laki atau yang lainnya, mau umurnya masih 10 tahun, 20 tahun, nggak ngaruh gitu. Lu bisa menjadi seorang professional gamer. Nah, dengan tema itu kita membuat turnamen ini yang sebenarnya kita tujukan kepada siswa-siswi SMA dan SMK sederajat untuk bisa berkompetisi dalam 3 game, Free Fire, PUBG Mobile, dan sama satunya lagi Mobile Legends. Mobile Legends. Dan nanti kita berharap dengan ini nanti kan ada hadiahnya tuh beasiswa ya ke UMN dari marketing nih. Nah, Mau beasiswa, Ikuti semua prosedur. main game per beasiswa, klik link ini. Nomor 3 mengejutkan sekali. Nah, anyway, kita harapannya tuh dengan teman-teman kita wadahi buat bertanding di dunia e-sport, nanti bisa kelak ikut mendaftar ke UMN dan bergabung dengan Fortius dan bawa nama UMN, bawa nama Fortius, bawa nama kalian sendiri juga ke kancah nasional, dan harapannya yang sangat-sangat jauh, nggak juga sih, mungkin nggak terlalu jauh ya, bisa ada kancah internasional justru. Amin. Gitu. Iya. Itu sekilas soal Fortius Championship. Oke. Gimana cara teman-teman ini daftar? Nah, gampang banget. Pertama, follow @Fortius Esports. Karena semua infonya bakal ada di Bawah ini. ini atau di sini. Ya. Atau di Jangan. Nanti PR nih. Nah, nanti di sana itu ada informasi-informasi seputar Fortitude, lalu juga ada link tree-nya, di bawah ada short link-nya ya. Diarahkan ke sana juga ada beberapa form pendaftarannya dan info-info detailnya. Gitu. Ada syaratnya nggak, Sob? Syaratnya cuma 1
1, 2 atau 3 gitu. Yang pertama harus siswi SMA sederajat. Se-Jabodetabek atau seluruh dunia? Nah, sebenarnya kita bukannya secara nasional. Iya. Tapi memang yang harus dicatat adalah ini kan sifatnya hybrid ya. Iya. Jadi kita qualifiernya online, bisa dari mana saja. Tapi kita ada finalnya offline. Kita final offline. Berlokasi Iya. di UMN. Gading Serpong, Tangerang Selatan, Tangerang gitu. Jadi ketika teman-teman yang bukan dari daerah sini ingin mendaftar, kita membuka silakan saja. Tapi kita tolong dipastikan untuk bisa hadir ketika offline. Ketika terima di offline harus dipastikan hadir. Tapi harusnya worth it sih, kan hadiahnya beasiswa. Iya. Masuk UMN. Kalau dia beasiswa, Selain itu juga kan jadi kampus tuh kayak jadi tahu, oh jadi Iya, biar lihat UMN sekalian. Ya pernah dengar gak sih lagunya? Welcome. Oh iya. Nah, jadi bisa melihat gedungnya. Gedungnya se-estetik apa gitu kan. Maksudnya UMN itu kan yang pernah ini gak sih viral kampus telur, Avenger gitu-gitu ya. Nah, kalau selama melihat dari sosial media doang, mungkin mau lihat ke dalamnya gitu Langsung, gimana, iya. apakah ada di dinosaurus beneran atau enggak. Nah, ini sama Sambil juga. main e-sport, nanti ikut kompetisinya, Game menang, tuh. dapat beasiswa, bisa lihat keliling-keliling. UMN. Masuk UMN, masuk Fortune. Benar. Sekali dayung 230 atau lampau. Benar. Jadi daftar sekarang. Terus penjuriannya nih kira-kira. Oh iya, boleh. Penjuriannya gimana Ah. sih atau sama player-player ini kah? atau gimana? Nah, mungkin ntar Arya bisa bantu jawab. Oh iya, Tetap ya. seleksinya gimana? Oh, sedikit dari aku dulu ya. Iya, oke. Jadi karena ini sifatnya turnamen ya, kompetisi, jadi kita nggak pakai juri sih sistemnya. Jadi lebih ke qualifier atau mungkin secara singkatnya Arya boleh nih. Oke, kalau buat qualifier ya, mungkin dari game Free Fire dulu kali ya. Oke, kalau qualifier kita nanti misalkan kita kan membuka 36 slot misalkan ya. Rata-rata kita nanti bakal dibagi menjadi 3 grup. Nah, jadi di grup A itu ada 12 tim, di grup B 12 tim, dan di grup C 12 tim juga. Nah, nanti di situ tuh pas selama qualifier kita bakal mencari 4 tim yang paling teratas, dan itu untuk sebagai finalis yang nanti akan main di UMN. Nah, buat Mobile Legends juga sama nih. Jadi itu ada nama kita namanya single elimination. Jadi yang main terus kalah itu mereka tereliminasi. Nah, sampai nanti kita ketemu di 8 besar. 8 besar mereka semua akan bermain di UMN hingga akhirnya sampai ketemu juara 1 dan juara 2-nya. Dan ada juara 3 juga nih kalau buat ML. Terus kalau untuk yang terakhir PUBG Mobile tuh kurang lebih sama. Mungkin kalau hanya pembagian grupnya dia bakal secara langsung banyak ya. Dia dari 36 bakal dibagi 2 grup. Di satu grup itu isinya 18 dan nanti dari 9 terbesar itu bakal bermain di UMN juga. Ya, mungkin kayak seperti itu aja, dan nanti sisanya untuk sampai voting ya semuanya dilakukan di UMN gitu aja. Iya. Acara puncaknya kapan, Sob Arya? Nah, jadi buat tanggal finalnya itu di 12 dan 13 November tahun 2022 di hari Sabtu dan Minggu. Ya, Nah, acara puncaknya berada di hari kedua, tanggal 13 November 2022. Pengumuman pemenang gitu ya? Iya, Iya. karena langsung tadi langsung menang. Oh iya. Jadi kalau ini udah tayang berarti udah dibuka. Iya, benar. Iya. Kalau misalnya bukan sahabat women ya, berarti sahabat-sahabat SMA nih kalau bisa mau tanya kemana sih? Nah, Kita punya 2 media, 3 sebenarnya, ke Instagram @fortiusesports, ke email fortius@umn.ac.id, dan terakhir di server Discord yang bisa kalian join dari IG-nya Fortius juga. Fortius juga. tinggal cek IG-nya aja dah udah kemana-mana. Iya. Iya, benar-benar. Pantau terus IG Fortius. Terus UMN juga. Nah, iya. Benar. YouTube UMN juga. TikTok UMN juga. Promosi. Banyak. Closing. Closing aja ya. Iya, Oke, oke. closing aja. Oke. Ada informasi apa lagi sama yang kira-kira harus dibagikan ke teman-teman calon penerima beasiswa dari kompetisi Fortitude ini? Nah, jadi kita punya proyeksi buat masa depan ya. Wow. Jadi cepat. rencana setahun ke depan, wih, Wih, keren. kita mau bakal mulai seriusin untuk pengembangan player ya. Iya, benar. Jadi kalau kalian kelas 12 kebetulan, nggak juga sih, kelas 11, 10 juga boleh lah. Tapi terutama yang kelas 12, kalau kalian ikut kompetisi ini, ikut UMN terus ke Fortius nantinya, itu mungkin bukan jamin Mbak, tapi kita bakal kerja bareng-bareng Ya. untuk juara satu Juara satu di
Iya di berbagai kompetisi nasional lah rencananya begitu. Siap. Gitu. Oke. Keren. Semoga sukses. So, Amin. Thank you. kalian acaranya Makasih Forpitu, banyak. kemudian buat Forpius, Terus semoga juga, Iya. semakin besar, semakin banyak Semakin jaya. kompetisi yang menang ya. Amin. Amin. Satu untuk amin. Oke. Kalau butuh support, Siap. oke. Udah tahu kemana ya? Udah tahu mana Tahu begitu. kemana. Oke, yaudah mungkin terima kasih banyak Ya. Kak Arya, Kak Saud atas Ya, waktunya terima kasih sudah juga. sharing-sharing ke sahabat Women dan juga sahabat SMA calon menerima beasiswa. Iya. Beasiswa Terima kasih dari banyak. kompetisi Forpitu. Mantap. Wah, itu paling keren nanti di BUMN ya. Oke, jangan lupa ikuti terus podcast UMN dan juga jangan lupa di follow ya Fortius. Boleh Yes, nggak? Fortius Sport. Oke. Ya. Ada Instagram UMN juga, Universitas Multimedia Nusantara dan juga ada YouTube-nya Universitas Multimedia Nusantara dan kita juga ada TikTok ya di join.umn. Buat kamu teman-teman Sobat SMA, UMN, sahabat UMN yang masih SMA, mau ikut tes beasiswa juga bisa, langsung cek di sini ya. Oke. Oke. Nah mungkin gitu aja Salva, kita pamit. Terima kasih banyak Terima Kak kasih Saud dan Kak juga. Arya. Iya, terima kasih juga. Terima kasih Salva, terima Sampai- kasih tim. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih sahabat UMN juga. Sampai jumpa di podcast UMN lainnya. Bye. Dadah.